Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pembahasan kita mengenai tanda-tanda kiamat, dan kita sedang membahas tentang tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan kita yang lalu kita telah membahas di antara tanda yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zuhurul qalam, munculnya pena. Dan kita sudah jelaskan di minggu yang lalu bahawa yang dimaksud oleh Nabi menjelang kiamat akan bermunculan karya-karya tulis yang sangat banyak, begitu mudah mencetak, menerbitkan, dan itu dilakukan berulang-ulang sehingga banyaknya karya-karya yang bertebaran. Namun para ulama mencatat karya tulis itu ada yang bermanfaat dan banyak yang tidak bermanfaat. Jadi hari ini dunia pendidikan juga tidak lepas dengan kewajiban menulis. Dunia kampus, maka salah satu daripada beban yang diberikan adalah menulis. Skripsi ditulis oleh anak-anak, kemudian juga para dosen disibukkan dengan penelitian lalu menulisnya. Namun yang terjadi setelah itu, tulisan itu bertengger di dalam rak pustaka, tidak ada yang menyentuhnya, berdebu, dilewati oleh tikus, dan tidak dibaca ulang oleh banyak orang sehingga tidak bisa diambil manfaatnya. Tapi itu terus akan terjadi, dan kalau sudah sampai masa itu terjadi, kata Nabi, berarti kiamat akan segera datang. Dan begitulah yang kita lihat pada hari ini. Dulu susahnya orang untuk menulis, bahkan mengumpulkan satu karya ulama dari kalangan tabi'in atau setelahnya itu susah, dan alat bantunya juga susah. Tapi tulisan mereka Masya Allah bermanfaat, dipakai oleh orang, memperbaiki kehidupan. Dan inilah yang terjadi ketika kiamat datang, yaitu ketika kiamat akan datang, banyaknya menyebar, tersebarnya karya-karya tulis. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Tanda kiamat berikutnya yaitu hayatul asyrar wa tahqirul akhyar, terpilihnya pemimpin yang jahat sekaligus tahqir al-ahyar, terhinanya orang-orang pilihan.
Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala, ketahuilah, kata Nabi, inna min asyratis sa'ah, ketahuilah di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat, an turfa'al asyrar, yaitu orang-orang yang jahat, bermental jahat, maka dia akan diberikan jabatan, wa tudha'al akhyar, lalu orang-orang yang terpilih, al-akhyar, orang-orang terbaik di antara kalian, maka dia tudha', dihinakan, dia tidak akan terpilih untuk menjadi pemimpin, bahkan dia dihinakan. Nah, jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi mengabarkan ini 1400 tahun lebih, di masa beliau masih hidup. Dan ketika Nabi mengabarkan ini, sepeninggal beliau pun itu tanda-tanda itu akan terjadi, itu dekat. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang tanda kiamat, kita ini hanya berada di ujung garis. Semua tanda itu sudah dimulai dari semenjak Nabi wafat. Bahkan tanda kiamat pertama semenjak kelahiran atau munculnya seorang Nabi yang bernama Muhammad. Itu tanda pertama bahwa kiamat itu akan segera datang. Kalau seorang yang bernama Ahmad atau Muhammad sudah datang, berarti disitulah dunia akan segera berakhir, karena tidak ada lagi Nabi lain setelah itu. Nah, kemudian dari seorang Rasul inilah terkabarkan tanda-tanda berikutnya. Kita melihat perbandingan yang sangat jauh. Kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan pondasi dalam sebuah kepemimpinan, maka tujuan daripada memimpin adalah mensejahterakan rakyat sekaligus menegakkan agama. Jadi agama harus tegak, maka otomatis rakyat pun akan sejahtera. Itu tonggak pertama yang beliau dirikan dan beliau ajarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendirikan negara Islam Madinah Al-Munawwarah, maka tidak ada lain tujuan kecuali dua perkara tadi. Lalu kemudian estafet disambung oleh para sahabat. Semua sahabat sama, cara berfikirnya sama, menegakkan agama, mensejahterakan rakyat. Begitu tipikal pemimpin yang lahir dari pendidikan dari seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat sangat berjaga-jaga daripada mengambil harta haram dari negara yang sedang dipimpinnya, kecuali yang hanya menjadi hak miliknya. Kita kenal seorang pemimpin yang sangat tegas dan keras, yaitu Umar bin Khattab. Tapi beliau sangat takut kepada Allah dan beliau sering berkeliling untuk melihat rakyatnya. Bahkan ketika beliau mendapatkan orang miskin, fakir, maka beliau akan memanggul gandum di atas bahunya, sehingga pembantunya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biarlah kami yang membawa gandum tersebut. Artinya, engkau tunjukkan saja mana rumah, biarlah kami yang membawanya di atas pundak kami. Apa jawaban Umar dalam Manaqib Umar bin Khattab? Umar berkata, kalian hari ini meminta untuk memanggul
gandum yang aku bawa yang menjadi hak orang fakir dan miskin, tapi aku tidak akan mengizinkannya karena aku tak mau bahwa aku akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan aku tak ingin memanggul api neraka di pundakku. Makanya ada riwayat ketika Umar meninggal, dimandikan jenazahnya, maka ditemukanlah lecet-lecet pada kulit pundaknya. Kenapa? Saking seringnya Umar memanggul makanan untuk dibawa kepada fakir miskin. Begitu seorang presiden, begitu sikap seorang khalifah. Khalifah itu presiden. Tak ada yang berani mengambil milik negara untuk mengayakan dirinya sendiri, tak ada. Sampai Raja Persia yang salah satu cabang dari jajahan Persia itu mencari Umar di tengah-tengah pasukan perangnya, dan dia tidak tahu yang mana Umar, sehingga salah satu pasukannya mengatakan bahawa itu Umar yang sedang duduk di bawah pohon, dan dia tak menyangka Umar hanya dengan memakai pakaian yang sangat sederhana, kemudian duduk di bawah pohon tanpa alas apapun. Dia mengira seorang presiden Islam itu akan dibuatkan kemah yang nyaman, lalu dia akan diberikan kursi untuk duduk dengan nyaman, lalu dia terbayangkan dia akan memerintahkan semua pasukan melakukan ini dan itu. Ternyata Umar jauh dari apa yang dia bayangkan. Begitulah sikap pemimpin di masa lalu. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk menzalimi rakyatnya. Bahkan gubernur yang diutus oleh Umar ke Mesir itu adalah Amr bin As. Amr bin As dalam sejarahnya disebutkan ketika ingin memperluas salah satu masjid yang hari ini disebut dengan Masjid Amr bin As di Mesir. Ketika ingin memperluas masjid tersebut, ternyata terkena tanah seorang perempuan Yahudi, nenek dari seorang nenek Yahudi yang tanahnya terkena perluasan masjid. Jadi Amr bin As meminta agar nenek tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman, dan itu dibayar oleh negara. Dan ternyata nenek itu bersikeras untuk tidak memberikan tanahnya, sehingga Amr bin As mengira tidak mungkin hanya karena seorang nenek Yahudi sehingga masjid tak bisa diperluas. Akhirnya dia paksakan dan dia runtuhkan rumah nenek tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ternyata nenek tersebut mengadu kepada presiden, yaitu Umar bin Khattab. Di dalam sejarahnya dikirimkan utusan, lalu kemudian Umar membalas. Ada yang mengatakan riwayatnya dia membalas dengan mengirimkan tulang yang digoreskan pedang. Jadi di tengah tulang tersebut digoreskan pedang, yaitu garis lurus disuruh bawa, dan langsung ketika Amr bin As menerima tulang tersebut, dia faham maksudnya tegakkan keadilan seperti garis ini. Apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Amr bin As langsung membangun kembali rumah nenek tersebut. Begitu mereka bermuamalah dengan rakyat walaupun dengan kafir. Jadi terus keadaan itu. Dan ketika Bani Umayyah mendirikan dinastinya, kita mendengarkan seorang yang keturunan dari Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz, cicitnya dari Umar bin Khattab. Kita dengarkan bagaimana kejujurannya, sampai ketika datang seseorang yang ingin melaporkan sesuatu, dia tanya urusan negara atau urusan pribadi. Kalau curhat urusan pribadi, dia matikan lampu negara, dia hidupkan lilin pribadi. Kalau bicara masalah negara, maka baru dia hidupkan lampu negara, dia tak pakai lampu pribadi. Begitu rasa takutnya ketika dia memimpin.
Sampai-sampai dari dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir mengatakan saking adilnya Umar bin Abdul Aziz dan saking berkahnya kehidupan di masa pemimpin yang luar biasa, taatnya, adilnya, orang miskin pun menolak zakat. Orang miskin yang selayaknya berhak menerima zakat, semuanya berlomba-lomba menyuruh memberi zakat kepada saudaranya yang lain. Jadi setiap dia hantarkan zakat, mereka mengatakan ada yang lebih berhak, ada yang lebih berhak, terus saja sampai akhirnya semua tak mau terima zakat kerana merasa ada yang lebih berhak, ada yang lebih berhak. Begitu kehidupan yang berkah di bawah pemimpin yang adil. Hari ini orang kaya pun membuat surat miskin. Dulu orang miskin merasa kaya, sekarang orang kaya merasa miskin. Beasiswa ditujukan kepada anak-anak miskin. Berani-beraninya kita yang punya rumah 2 tingkat, pajero di depan rumah, gaji 15 juta, belum lagi kena tunjang sana, tunjang sini, berani-beraninya membuat surat miskin demi menjagal seorang anak yang miskin yang selayaknya itu milik dia. Begitu kehidupan jauh dari keberkahan. Lalu Ibnu Katsir juga menuliskan saking hebatnya rahmat Allah di masa Umar bin Abdul Aziz, sampai serigala pun berdamai dengan domba. Serigala tak mau makan domba. Begitu dia cakap. Jadi hidup itu Masya Allah. Dan ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, serigala kembali menyantap domba. Semua orang mulai mengatakan Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia, sehingga Allah cabut keberkahan itu, sehingga domba mulai disantap oleh serigala. Dulu serigala pun tak mau menyantap domba, saking barakahnya. Begitu kehidupan di bawah pemimpin yang adil, yang taat kepada Allah. Makanya Nabi kemudian mengatakan bahawa nanti tunggulah ketika kiamat sudah mulai diberi tanda, maka kiamat akan datang, dan tandanya adalah yang jahat dijadikan pemimpin. Ini di masa Bani Umayyah ada yang jahat tetapi tidak mendominasi. Jadi yang seleting dengan Umar bin Abdul Aziz di tanah Kufah itu juga seorang gubernur yang diangkat, yang bernama Al-Hajjaj As-Saqafi. Ini Masya Allah, ini diktatornya luar biasa. Jadi dia juga berjasa meluaskan ekspansi. Dia melakukan ekspansi, memperluas Bani Umayyah untuk mengislamkan. Dia juga melakukan, tapi di samping itu pun dia melakukan kezaliman. Semua para ulama yang mencoba mengkritiknya di dalam pemerintahannya itu akan dibunuh, disiksa, dan dia benar-benar melakukan kekuasaan tanpa pandang bulu dalam kezalimannya. Siapapun dia akan bunuh, dan dia perintahkan bunuh, sehingga banyaklah panglima-panglimanya, menteri-menterinya mengundurkan diri kerana tak tahan menerima perintah untuk membunuh sembarangan. Ini Al-Hajjaj As-Saqafi. Sampai akhirnya dia membunuh seorang ulama dari kalangan tabi'in, yaitu Jubair, saya lupa nama lengkap beliau, Sa'ad bin Jubair atau Jubair bin Sa'ad begitu. Dan ketika dia mau dipenggal, disembelih, lalu Jubair berdoa kepada Allah, ya Allah, cukuplah aku yang terakhir yang menjadi korban Al-Hajjaj. Jadi dia berdoa, ya Allah, hentikanlah dia dan cukupkan akulah yang terakhir yang menjadi korbannya. Dan setelah beberapa hari meninggalnya Jubair di tangan Hajjaj dengan berbagai siksaan, lalu kemudian Allah beri penyakit kepada Hajjaj yang tak kunjung sembuh sekitar mungkin 3 bulanan, terus-terusan sakit, sampai akhirnya Hajjaj mengatakan, aku telah dibalas oleh doanya Jubair. Akhirnya dia mati dalam kesengsaraan. Dan ketika dia meninggal, Umar bin Abdul Aziz yang tadi
itu sampai bersujud syukur. Itu sesama gubernur. Jadi gubernur yang di sana yang saleh sujud syukur dengan meninggalnya gubernur yang taleh ini. Jadi begitu zalimnya, tapi tak mendominasi. Artinya ada. Kalau kita baca sejarah, ada yang zalim. Tapi Masya Allah, hari demi hari berlalu, dan hari ini kita hidup di zaman yang hampir mustahil kita menghindarkan kezaliman para pemimpin. Kebohongan dipertontonkan, kezaliman menjadi hal yang dianggap biasa, menipu, memutarbalikkan undang-undang, itu perkara yang sudah muak kita mendengarkannya. Kadang-kadang pemimpin itu tak nampak zalim, bicaranya lembut, pakaian sederhana, tetapi melakukan hal-hal yang membuat Allah pun murka dengan berbagai pembohongan yang dilakukan. Rakyat dikorbankan, kadang-kadang tak mesti dengan dibunuh, dikorbankan dengan bahasa efisiensi yang honor sampai 25 tahun begitu saja dicabut dari pekerjaannya. Kemudian perkara-perkara lain yang semuanya menyebabkan kita tahu akhirnya bahawa kita telah dicabut keberkahan hidup kita karena munculnya pemimpin yang zalim. Namun anehnya, ini hari ini mendominasi, Pak. Bahkan waktu da'ul akhyar, ketika ada orang yang terpilih, orang-orang baik, para ulama, orang-orang yang punya keinginan untuk memperbaiki keadaan, ketika dia berusaha untuk mencoba melakukan perubahan-perubahan terhadap keadaan ini, apa yang terjadi? Dibentengi, dihalangi oleh orang-orang yang tak ingin kesenangannya diganggu. Makanya sudah menjadi rahasia umum, kalau kita baik, kalau kita jadi pemimpin satu daerah, seandainya kita baik, jangan harap kita menjadi orang yang lama dalam jabatan. Karena kenapa? Digoyang oleh orang-orang di bawah kita yang bersepakat untuk menjatuhkan kita. Semenjak kita datang, mereka tak dapat lagi uang ini, uang itu, tak bisa lagi menipu melalui bon kosong, tak bisa lagi memarkup, tak bisa lagi memakan aspal, tak bisa lagi mengambil pasir di balik proyek-proyek yang fiktif, tak bisa lagi. Makanya orang-orang baik itu, kata Nabi, di ujung zaman mereka dihinakan, dipenjarakan, dan itu berulang-ulang. Jadi bukan negara kita saja, di mana-mana. Itu di Turki sebelum munculnya Erdogan itu sudah pernah terjadi seperti itu. Jadi siapa nama presidennya yang kemudian digantung, Pak? Fernandes atau Fernandes, lupa saya apa itu. Beliau ingin mengubah Turki menjadi kembali negara Islam. Jadi sebelum datangnya Erdogan ini sudah ada sejarah dalam Turki begitu, sekitar tahun 1970-an begitu. Dan beliau ingin, begitu beliau terpilih jadi presiden, beliau ingin kembali membuat Turki itu menjadi negara yang Islami. Namun apa yang terjadi? Dihancurkan, difitnah, sampai akhirnya digantung. Silakan baca selengkapnya di Google, bagaimana perjuangan seorang presiden. Kalau saya tak salah namanya Fernandes atau Fernandes, lupa saya. Silakan cek. Begitulah perjuangan orang-orang yang ingin membuat kebaikan. Maka jemaah melakukan Allah, kalau fenomena ini sudah terjadi dan kita lihat di depan mata kita, maka hati-hatilah. Kita ini sebenarnya sedang berada di dalam ujung kehidupan kita, dan kiamat itu akan segera datang. Dan kita telah melihat semua yang dikabarkan Allah, semuanya satu demi satu terjadi. Dan itulah yang bagi orang yang alim, orang yang saleh, membaca keadaan itu membuat dia menjaga keluarganya dari api neraka. Dan karena hal ini tidak bisa ditolak, pasti terjadi. Maka oleh karena itu, bersiap-siaplah dengan kesalehan, keimanan dan amal-amal untuk menyongsong kiamat yang akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.